What's up, let's go Aranit. Balik di channel Bungkus yang bangga makan Indonesia. Kali ini gue bakal makan kuliner tengah malam Jakarta. Nah teman-teman, gue sekarang lagi di daerah Majestic, tepatnya di depan Pasar Majestic atau di depan Toko Kongguan. Tiap jam 11 malam sampai jam 4 pagi ada gulai yang terkenal banget, namanya gulai Pak D. Dan kemarin kan gue nyobain tuh gulai Daul tuh, sempat di situ dekat situ tuh, dekat belakangnya Tampur. Banyak yang rekomen gue, bang daripada situ mendingan coba gulai Pak D. Akhirnya sekarang udah ada Agam nih, tim gue yang baru yang bisa gue ajak begadang-begadangan jadi kalong. Sekali-sekali aja Gam, kalau tiap hari kita masuk angin juga Gam. Jadi kita nyobain nih gulai Pak D, saya enak apa, sekalian gue bakal deskripsiin. Semoga gulai Daul ini cocok buat kalian yang lagi nyari kuliner tengah malam Jakarta. Jaksel, let's go. Kita bakal ngobrol sama bapaknya. Pak, permisi ya Pak, dengan Pak siapa namanya Pak? Pak Lakiman. Oke, Pak D, boleh dong, ini kan mau nanya-nanya gulai Pak D, udah jualan sejak kapan Pak D? Dari tahun 84. 84? Iya, 84. Dulu lokasinya di mana Pak D? 84 ini ya, pertama jual? sekitar sini aja, geser-geser. Oh, sekitar Majestic Iya, sini aja ya? Tengah 11, jam 11 siap. Tutupnya jam berapa Pak D? Sampai pagi, sampai pagi? subuh. Oh subuh, jam Iya, 4? Jam 4 setengah 5. Jam 4? Ya. Ini Pak D, kenapa jualannya tiap malam aja nih Pak D? Dulu awalnya dari bengkel Cafe Sudirman karyawan. Terus karena orangnya banyak dan pada cocok sama Pak D jadi jualannya malam? Jualan malam. Dan sampai sekarang? Sampai sekarang. Dulu emang pagi, dulu. Oh, dulu berapa pagi? Habis subuh, jam berapa udah habis. Soalnya dulu belum ada yang jualan. Oh. Cuman kita berdua sama ketupat Padang. Belum banyak saingan ya Pak D? Cepat. Terus sekarang akhirnya tetap Ya, jualan tetap malam malam. sampai sekarang ini ya Pak D? Sekarang. Ini kalau boleh tahu Pak D, tiap hari bawa gulainya nih sapinya berapa kilo nih Pak D? Ini kalau boleh tahu Pak D, tiap hari bawa gulainya nih sapinya berapa kilo nih Pak D? Kalau hari-hari biasa nasi ya 15 kilo. Terus kalau daging? Dagingnya kan campur-campur ya, ada jeruan, ada telan, daging gitu. 25 kilo ada. 25 kilo ada? Ya. Pak D, boleh saya dibuatin satu Pak D? Oke. Ya. Mau campur mau daging? Komplit aja Pak D, Oke. semuanya ada. Enaknya campur. Iya, saya emang nggak milih-milih Pak D, apa aja saya makan. Racikannya nih. Oh ini bumbu rahasianya Pak D? Rahasia. Yang membedakan dari gulai lain ini nih. Oke. Ini banyak tapi lain aja. Bener, itu babatnya mantep tuh. Ada tusuk baru daging gigil. Ini gigil aja Pak D? Oh, Ini gigil. tetelan. Oh, tetelan. Ya, urat-urat itu loh. Orang-orang juga nggak punya nih. Kasih bumbu racikannya lagi loh Pak D. Ini santan sama apa deh Pak D? Biasanya Santan sama bumbu. Oh pakai kerupuk udang ya? mau pakai kerupuk udang. Oke deh. Depan buat di belakang. Saya di belakang aja kali ya. Oke. Sih biar saya bawa Pak D. Nggak apa-apa. Panas tuh? Nggak apa-apa Pak D. Saya kuat Pak D. Oke. Panas. Nggak saya ya Mas Pak D. Oke teman-teman, gulai Pak D sudah ada di atas meja. Dan ketika gue pesen, gue nggak punya ekspektasi bahwa gue akan dapat sebanyak ini. Di dalam kuah santan ini terdapat nikmat kolesterol. Ini soalnya selain daging sapi, lu juga dapat banyak jeroan. Ini kayak ada urat. Terus mereka punya, wah ini nggak banyak orang yang suka nih. Ini namanya babat. Terus ada dagingnya juga, dagingnya dia diiris tipis-tipis kayak gini nih tuh. Terus ada juga kikil juga, mereka ngasih gue berbagai macam jeroan dan daging sapinya. Nah kalau misalnya kalian kesini, itu siap-siap aja cash ya, soalnya seperti biasa ini nggak punya OVO atau GoPay atau debit apa segala macam. Beruntung di dekat sini tuh ada Bank Mandiri di sekitar sini. Gue akan cobain langsung ya. Bismillah. Oh, wow. Lu harus tahu men, ini kuahnya sekilas bersantan sekali kan dari lo lihat nih.
warna-warna kuahnya pekat banget. Tapi kalau misalnya lo aduk-aduk, ini langsung keluar nih kuning mudanya. Dan ternyata rasanya juga nggak terlalu berat. Ini gurihnya masih enteng banget. Cuman lo bisa ngerasain kayak si kaldu-kaldu sama bumbu-bumbu yang dimasukkan sama Pak D. Gua akan coba dagingnya juga. Ini ada tetelan sama daging juga. Deketin, Gap. Let's go. Menurut gua, buat penggemar gulai yang rasanya sedikit berat, lo akan kecewa di sini. Tapi buat gua yang suka dengan balance-nya sama kuahnya, ini cocok banget buat gua. Kalau kalian suka pedas, senang aja. Di sini mereka juga nyediain sambal di atas mejanya yang bisa kalian tambahin. Jadi mungkin biar ada bumbu-bumbu aja, kita kasih sambal dikit. Sama biar tambah lengkap, tambahin kecap. Ini biar warna aja. Sebenarnya kalau misalnya gue makan murnian nggak pakai sambal atau kecap pun, gue bakal mau. Nah, ini versi lebih komplit sama lebih kenyang dari gultik. Pasti lo pada tahu sama gultik. Bang, nggak pakai nasi, tenang aja, udah ada nasinya dikasih di sini. Ya, jadi bisa lo siram nih. Waduh. Mantap ya. Kita cobain nasi pakai gulainya. Jatuh dia. Wah. Tambahin sambal, lebih mantap lagi. Mungkin kayaknya rasa gurih yang ada di dalam kuah gulai ini datangnya dari si bumbu rahasia itu. Kalau lo mesen tanpa bumbu rahasia, kayaknya rasanya akan biasa aja atau malah hambar. Tapi dengan bumbu rahasia itu jadi makin gurih. Wah. Waduh. Wah, kacau. Wah, ini enak banget, men. Malam-malam, lu lagi habis nongkrong di Jakarta Selatan, bingung nih kalau kalian emang suka ajeb-ajeb ya, ini bisa jadi dorongan yang mantep nih. Kalau kalian masih kurang dengan isi di dalam gulai, kalian masih bisa nambah sate-sateannya. Mereka ngasih sate telur sama sate usus yang tiap tusuk ini dihargain 6.000 aja. Gua nggak bohong ya. Justru malah menurut gua primadonanya bukan dari si daging, tapi dari si jeroan ini. Kenyal-kenyalnya itu masuk banget sama si kuah santan. Kuahnya emang nggak bol, tapi balance semuanya seimbang. Ini di luar dugaan gua, kuahnya enteng banget. Kuahnya encer aja. Dari encer lo bisa kelihatan kalau ini kuahnya rasanya light. Kalau nggak inget badan sama kolesterol, gua pasti bakalan nambah. Gua 2 porsi deh. Wah. Gua menubatkan bahwa gulai Pak D di Majestic hancur. Ini kalau kalian bingung bisa cukup nangkep gimana rasa gulai Pak D. Bayar kali ya. Bayar yuk. Seporsinya berapa Pak D? 25. Oh 25. Wow, duh itu banyak banget loh tadi isinya. 25. Sekalian bungkus 1 buat ini teman saya Pak D. Oke teman-teman, gue puas banget udah makan nih gulai Pak D. Lo nggak usah takut, lo bakal dapat gulai yang rasanya mahtah banget, tebel banget, habis ini gulainya enteng banget. Jadi kalau kalian penasaran, langsung aja jam 11 malam udah buka ke Majestic. Ada di depan Bank Mandiri Majestic sama toko Kongguan deh, bisa lo cobain. Oke, makasih banyak udah temenin gue makan. Gue bikin konten jam 12 malam nih, kalau nggak ada Agam nggak bakal bisa. Thank you Agam udah nemenin gue, dan terutama kalian udah temenin gue makan. Buat supaya nggak ketinggalan, makanya subscribe ke channel Bungkus. Sekarang gue akan upload rutin ke atas dikit. Selasa Kamis Sabtu, jangan sampai lupa. Jadi follow Instagram gue juga di @bungkusandfrog dan Resarise 123 peace and 2 sweet. Ya, bye. Thank you udah temenin gue ya.